ada kabar, ada yang lihat. Ada yang lihat, ada di sini. Udah ke sana kan nyari-nyari, nggak ada. Terus nggak laporan juga ke polisian juga gitu kan, udah sempat. Terus ya, keluarganya yang menemukan sama pihak kepolisian, dibantu juga pihak kepolisian. Akhirnya ketemu. Ada mantannya di situ. Di mana? Jakarta. Di Jakarta. Jadi dia tinggal di rumah mantannya. Kemungkinan di kontrakan mantannya. Tapi pas saya ke sana itu emang dia nggak pas keluarga ke sana emang si perempuannya itu udah nggak di Jakarta. Istri Fahminya nggak di Jakarta? Udah nggak di Jakarta. Tapi mantannya ada? Ada. Itulah ditanyakan ke mantannya dan akhirnya dia ngaku. Mantannya siapa? Si Diran itu. Jadi dia tinggal di rumah mantannya. Kan dia orang Medan juga gitu kan. Nah, dia emang seminggu itu kan emang masih di wilayah situ, mantan istri saya. Masih di daerah situ. Setelah itu hari Selasa dia terbang ke Medan. Oh, asalnya seminggu itu tinggal bersama Diran. Iya, di situ. Di kontrakannya. Iya. Ya kan, setelah itu dia pergi. Dirannya masih di situ. Masih di situ. Tapi dianya sudah pergi ke Medan. Ya, terbang ke Medan duluan. Kebetulan emang Dirannya juga emang hari Jumat siangnya itu emang dia mau terbang juga. Oh, artinya dia pergi duluan. Iya, naik pesawat ke Medan. Terus karena Dirannya juga mau pergi ke Medan. Terus ya, kan keduluan keluarga sama pihak itu ketemu Diran dulu sebelum ini bawa lah gitu kan. Sama pihak kepolisian ditanya, dia mengaku udah bahwa istri saya udah ada di Medan duluan. sekarang di mana? Sekarang dia udah baik lagi, dijemput orang tuanya. Dijemput orang tuanya dari Medan. Di bandara waktu itu emang dijemputnya. Dia udah keburu berangkat ke Medan. Kalau dia udah keluar. Berarti udah nginep di Medan beberapa hari. Terus ketemu lagi di bandara, gimana ceritanya? Jadi dipancing suruh pulang. Oh, dipancing suruh pulang, dia ke bandara. Waktu di bandara dia dibawa sama orang tuanya. Orang tuanya nunggu di bandara Medan. Di bandara Jakarta. Bandung. Ke Husein. Penerbangannya dari Medan ke Husein. Ya. Ditungguinnya di Husein. Dia turun dari pesawat, langsung dibawa pulang ke Bogor. Nah, terus dia pulang ke Bogor. Ketemu sama Fahmi? Enggak. Ya, emang pas waktu malam itu kan emang udah diurusin dulu tuh di kepolisian kan. Kita kan pengen secara kekeluargaan gimana baiknya gitu kan. Ya udah saya kan langsung aja emang wanitanya emang enggak ibaratnya masih pengen sama matanya itu, ya udah saya serahkan lagi aja ke orang tuanya. Kamu menceraikan? Iya. Menceraikannya kapan? Waktu di kepolisian. Di kantor Polsek. Polsek Taman Sari. Di Ranca Bungur. Jadi di kantor polisian di depan orang tuanya. Depan orang tuanya saya menyerah. Kamu menceraikan dia. Kamu menceraikan dia. Betul, emang ada mantannya juga di situ. Mantannya di situ. Ada. Oh, waktu pertemuan mantannya dibawa ke Polsek, kamu ikut datang ke Polsek. Bertemulah dengan mantan. Di depan mantannya itu kamu menceraikan. Iya. Dan saya menyerahkan, silakan emang kalau misalkan dia benar sayang, dia emang benar-benar mencintai Anggi gitu kan, ingin menjaga Anggi, silahkan, saya ikhlas. Terus kata mantannya gimana? Iya, bilang gitu kan. Dia juga sempat minta maaf ke saya. Udah, nggak apa-apa kata saya. Emang intinya bukan jodoh saya, Pak. Gitu.
Iya, diikhlaskan. Saya ikhlas. Orang tuanya ke kamu minta maaf, Minta maaf. mengganti rugi nggak? Nangis ya. Kalau mau ganti rugi apa ya? Hanya kita emang udah musyawarah ya, Pak. Keluarga saya kayak yang penting mah apa yang saya udah keluarkan mohon dikembalikan aja. Enggak minta lebih, enggak minta. Ya, artinya kan ada ganti rugi. Ganti rugi itu adalah ada pengembalian. Kerugian material yang dilakukan. Iya. Balikin. Dibalikin. Berapa? Cuma apa ya, masih ini belum apa disebutnya, minta tempo lah karena emang kondisi. Suruh balikin aja sama sekarang yang calon menantunya. Kebetulan dia juga nangis nggak punya uang. Nah, terus yang dicari apa? Kok bisa berangkat piket ke Medan? Iya. Mungkin apa ya, udah settingan mereka berdua kali. Kan kalau orang lain nafsu, wah insya Allah buat gitu, kamu enggak? Kalau saya sempat kesal cuma ya Kan gimana begini, gitu. Ya. wah insya gebuk sih gitu, enggak? Iya. Kamu baik banget. Ya, saya mah sadar diri aja, Pak. Gitu. Kamu baik apa kamu itu kurang gentle? Saya sadar diri aja kan. Karena apa ya, Pak? Ibaratnya emang bukan jodoh saya. Bukan jodoh saya. Tapi kan ada emosinya karena udah istri. Ada emosi, ada sempat emosi, cuma Wah, bukan nggak berani. Aisyah. Bukan Gitu. nggak berani sama sekali, tapi ya kita kan ada hukum juga sekarang. Ada hukum. Kenapa nggak diproses hukum? Hukum ya, saya nggak tega aja, Pak, sama keluarga. Kan bisa dong. Dua-duanya bisa dipidanakan loh. Bisa, cuma apa ya, keluarga mereka Anggi itu udah saya anggap keluarga sendiri, Pak. Keluarga Saya udah Anggi sayang sama keluarganya. sudah dianggap keluarga sendiri. Tapi kan kamu disakitin. Nggak apa-apa. Saya ikhlas kalau misalkan ini jalan saya. Ikhlas, jangan nangis. Ikhlas, insya Allah. Ceritangis bayi suci memetik bintang kejora, kaki yang menghentak bumi telah mengguncang langit jingga. Nggak apa-apa lah gitu. Siapa yang nggak sedih coba dihianatin, luar biasa. Padahal sebelumnya dia nggak cerita Enggak. bahwa dia itu masih mencintai Dira, enggak. Enggak mencintai. Enggak mencintai apa namanya? Ibaratnya emang udah nggak ada hubungan lagi. Iya, tapi kan itu direncanakan. Kalau lihat modus itu kan direncanakan, nikah dulu sama kamu, kemudian dia pergi menemui Dira. Itu kan direncanakan. Enakan, ya betul. Artinya kalau direncanakan di situ kan kamu bisa menuntut secara material, kamu dipermalukan. Iya. Kata saya gitu, saya bisa aja kita menuntut sekian tapi saya tidak mau. Nggak mau saya. Yang penting yang saya keluarkan baik lagi aja. Iya, karena secara material, yang kedua secara imaterial kamu sakit loh. Iya. Sakit tuh. Itu Sakit, ditusuk cuma duri. Keluarga juga sakit pasti Sakit gitu kan. dan dipermalukan. Malukan, ya benar. Tapi kita baik lagi ngelihat orang tuanya. Kasihan orang tua. Orang tuanya juga kan korban juga dia. Orang tuanya baik, Orang tuanya ke saya korban. baik, udah nganggap saya anak sendiri, emang saya juga udah sayang lah sama keluarganya gitu. Jadi, Nah, sekarang Angginya di mana? sekarang ada di sana. Udah nikah sama Dira? Belum. Terus Dira-nya di mana? Dirinya udah baik lagi ke Jakarta. Ke Jakarta. Mau dikawinin nggak mereka? Nggak tahu, Pak. Terus saya kan udah Nggak ada urusan? Udah nggak urusan, silahkan aja gitu kan. Kalau misalkan ini terserah mau gimana itu sekarang udah bukan hak saya. Udah mantan. Udah mantap. Sudah keluar surat putusan pengadilan agamanya? Belum. Tapi gugatan udah dimasukin? Gugatan Ya? Sudah? dari keagamaan sih udah kan. Ya, artinya kan gini loh, kan sudah punya surat nikah kan? Udah. Kalau sudah punya surat nikah, berarti kan kalau ingin cerai kan harus ngajukan gugatan kamunya. Iya. Kamunya sudah ngajukan gugatan? Belum sempat. Kenapa belum? Belum sempat. Karena status kamu masih punya istri. Iya. Rugi. Nah, belum sempat. Belum sempat, emang belum sempat. Kenapa? Kapan mau ngajuin? Nanti setelah udah tenang sama beres sama keluarga, udah beres baru. Nanti saya bantuin biar cepetnya, prosesnya cepet gitu loh, bantuin menggugat. Ini laki-laki baik banget ya.
Kamu tuh hebat banget. Ya kan sama bapaknya juga kan. Iya, baik banget. Baik banget. Ayo coba kalau kamu nih, jadi ini peristiwa bener-bener ya, nikah semalam besoknya pisah, belum sempat tidur, belum sempat apapun, pergi. Nah, kamu nggak ada dendam? Ikhlas ya, insya Allah. Oh, ikhlas. Nah, sekarang laki-lakinya Jakarta, perempuannya di sini. Kamu pun tidak lagi mau mencampuri urusan dia. Yang penting yang sekarang yang akan lakukan adalah gugatan. Kalau misalnya dianya di gugatannya nanti dia menolak gugatan, dia pengen balik sama kamu, Enggak. Dia, karena kamu cinta kan? Kalau cinta kan berarti harus nerima dong dia apa adanya. iya, tapi menurut saya enggak. Enggak. Nah nanti kamu balik lagi, kita baik-baik. Aku nyesel apa yang aku lakukan. Kamu nerima? Enggak sih, Pak. Udah terlanjur kecewa. Oh, Kasihan orang tua juga. udah untuk juga. Udah. Kasihan sama orang tua. Saya udah ngecewain orang tua saya. Enggak, yang ngecewain bukan kamu, yang ngecewain adalah mantan istri. Kamu justru adalah laki-laki yang menunjukkan sebagai laki-laki sejati. Sekarang tuh lagi musim laki-laki memaafkan istrinya. Lagi musim sekarang. Bukan hanya satu, banyak. Udah laki-laki ganteng yang istrinya sudah secara terus terang, laki-laki lainnya mengakui sayang banget sama dia, suka bareng sama dia, laki-lakinya memaafkan demi anak-anaknya. Ada tuh yang begitu. Nah, rencananya sekarang gimana? Mau cari jodoh lagi? Sampai berjalan aja, Pak. Sambil berjalan. Karena trauma. Disebut trauma ya enggak trauma juga sih, Pak. Enggak Kan trauma. Enggak nyesel mencintai wanita. Enggak, tetap akan mencintai wanita lagi. Kalau saya tidak mencintai wanita, berarti saya tidak mencintai ibu saya. Oh, tidak mencintai wanita. Kamu ini buat perempuan-perempuan solehah, kalau mau cari suami dia dong. Lihat dong keikhlasan hidupnya. Dia bilang kalau tidak mencintai wanita berarti tidak mencintai ibu. Keren. Ini laki-laki sejati nih. Susah loh cara gini. Waduh, itu kalau Om Endut itu mengalami peristiwa ini, golok Bekasi. Adek waing sia, caca. Ngamuk ya? Ngamuk, Pak. Dicaca nggak kira-kira Wah, laki-lakinya? habis, Pak. Habis ya? Habis, Pak. Habis. Ini lo bayangin sabar loh. Kalau saya kerahin pemuda sekampung tuh dibakar itu. Nanti orangnya baik. Nah sekarang apa yang dilakukan? Kamu sakit hati nggak sampai sekarang? Nah, pas mendengar itu sih sebenarnya sakit hati. Cuma ya meskipun saya sakit hati, percuma juga gitu, Pak. Percuma juga sakit hati. Percuma. Karena kan nggak akan baik lagi seperti semula. Iya. Terus kemudian, nah ini setelah perempuannya, setelah Angginya pulang kampung, sama kamu ketemu? Enggak. Telepon? Enggak. WA? Enggak. Sama sekali. Cuman Dari- orang tuanya aja. Dari hilang kontak itu udah nggak ketemu, nggak berhubungan lagi. Nggak berhubungan lagi. Pokoknya dia ada di rumah hari ini. Ada di rumah. Ada di rumahnya. Kamu rencana apa hari ini? Cari kerjaan? Iya, sambil berjalan. Sambil berjalan? Cari kerja. Cari kerjaan. Sambil. Tapi kalau untuk pengganti mantan, tidak memikirkan dulu.
Biarkan alam yang menentukan. Berjalannya waktu. Berjalannya waktu. Tidak tidur berapa malam? Setelah peristiwa itu kan semalaman nggak tidur. 3 hari nggak tidur, 2 hari nggak makan. 3 hari tidak tidur, 2 hari 2 hari nggak makan. Tidak tidur sama sekali. Karena nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Masih takut dia terjadi apa-apa sama dia gitu kan, karena nggak ada. Oh, waktu tidak ada. Jadi kamu tidak tidur itu karena dia tidak ada. Takut terjadi apa-apa. Iya. Tidak makan juga sama. Memikirkan Karena dia. memikirkan dia. Yang dipikirkannya senang-senang sama cowok di kontrakan. Nah, ya kan? Yang dipikirkannya kan senang-senang sama cowoknya di kontrakannya. Itu. Nah, kemudian setelah istrinya balik, kamu udah normal lagi. Udah bisa tidur sekarang. Udah bisa kabar makan. lah, udah kabar dia ada di sini. Oh, sudah ada kabar dia ada di bandara, dibawa oleh ibunya, kamu udah tenang. Udah tenang. Pertanyaan saya, kan itu jelas perempuan itu sudah tahu kan ke kontrakannya, kamu ke kontrakannya, dia sudah dengan laki-laki. Habis itu dia pergi ke Medan. Kenapa kamu cemas lagi sama dia? Orang dia berkhianat sama kamu. Tadinya itu. Apa yang dicemaskan? Udah tahu kan, harusnya malam pertama sama kamu, ini malam pertama sama dia. Jadi bukan malam pertama dia sih Pak. Jadi dia itu gitu difasilitasi lah gitu kan. Kalau kan emang beda beda tempat tinggal sama si cowoknya itu. Di mana? Beda tempat tinggal. Kalau si mantan saya itu kan dia dikontrakan di sini, kalau si cowoknya itu dia beda tempat. Loh, kalau beda tempat kan bisa ketemu kapan saja, gimana sih? Kamu punya kepekaan nggak sebagai laki-laki? Saya kurang tahu ya. Mana? Saya kan, Ini polos banget sih laki-laki. saya emang intinya Kamu polos banget sih. ke wanita itu saya percaya Iya, aja, gini. Kamu tuh polos banget. Nih, istri kamu itu harusnya menjalani malam pertama sama kamu. Ini sore-sore pura-pura beli ayam geprek, ya kan? Pura-pura HP-nya baterainya habis, langsung hilang. Habis langsung hilang itu otomatis dong menemui laki-lakinya. Walaupun beda kontrakan. Ya walaupun beda kontrakan kan ketemu bisa. Bisa satu kontrakan sejam 2 jam. Jadi saya katakan, dia malam pertamanya tuh sama pacarnya. Awalnya itu kan kita nggak tahu ya dia sama siapanya gitu Pak. Oh, awalnya. Tahunya akhir ini pas ketemu gitu, dari ceritanya gitu. Baru Waktu awal itu, waktu kamu ketemu ke pacarnya dan pacarnya cerita pacarnya dong, bukan mantan lagi. Yang mantan kamu, dia pacar. Ya kan, yang mantannya dia pergi ke Medan. Kamu udah curiga nggak di situ? Sebelumnya itu kan emang setelah hilang kan kita ke sana ya, ke Jakarta, menanyakan ke dia nggak tahu, dia bilang nggak tahu tuh si pacarnya itu nggak tahu. Bilangnya nggak tahu keadaan posisi mantan saya itu di mana, nggak tahu dia. Oh, dibilangnya nggak tahu. Udah. Terus menjadi dia menjadi tahu, dan istri mantan kamu pergi ke Medan? Karena Diperiksa. Diperiksa. Ya kan? Diperiksa. Setelah diperiksa di kantor polisi dan kamu ikrar menceraikan dia, kamu ada nggak perasaan cemburu, perasaan marah karena dalam imajinasi kamu, dalam kecurigaan kamu, dia malam pertama justru sama dia? Ini laki-laki orangnya. Kalau marah, saya marah, kesel gitu kan. Saya marah gitu kan. Ya, saya baik lagi gitu itu emang wanitanya sukanya sama dia gitu, ibaratnya ya udah saya kasih. Ya walaupun sukanya sama dia, kan itu istri kamu. Ya. Kan gitu loh, kamu enggak. Ya. Wah, kamu laki-laki sejati. Saya Atau kamu laki-laki nggak pemberani kali? Saya berani gitu. Gimana ya Pak? Saya kasihan juga. Kasihan juga. Mungkin itu terjadi apa-apa. Setelah kamu kan udah ketemu nih hasil penyelidikan polisi dan kamu menceraikan bahwa mantan kamu itu pergi ke Medan. Itu hari keberapa kamu menceraikan tuh? Itu pas ketemu si mantan. Ya, mantan dan dibawa ke polisi. Polisi itu. Ya, itu hari keberapa? Itu hari ke-13 Pak. Hari ke-13. Kan istri kamu. Malam. Nah, istri kamu itu perginya hari keberapa ke Medan? Hari itu. ke-9. Hari ke-9 udah pergi ke Medan kan? Berarti dia menjalani 9 hari bersama mantan. Bersama pacarnya. Kalau pacarnya itu masih di sini. Bukan. Iya. Dari hari pertama sampai hari ke-9 dia bersama pacarnya. Ya. 9 hari 9 malam lo sama pacarnya. Jangankan 9 hari 9 malam, endut 2 menit aja bisa beres.
Nah, laki-laki harus sudah pengalaman juga, harus punya. Nah, pada waktu hari ke-9, ya kan, udah tahu diceraikan. Kamu sudah nggak lagi memikirkan dia? Enggak. Nggak lagi kecemasan dia takut ada apa-apa. Diceraikannya ke hari ke-13. Ya hari ketiga, hari ketiga lu ceraikan. Setelah itu kamu nggak memikirkan dia lagi. Biarkan saja. Biarkan saja. Nggak lagi ada kecemasan. Biarin aja. Nek ku badak, nek ku mau, nek ku lalaki hempek lain pamajikan aing ieu. Gitu. Biarkan aja. Biarkan mungkin saja. itu kebahagiaan Gitu mereka. dong. Biarkan aja kebahagiaan mereka gitu. Kebahagiaan mereka. Nah, sekarang dari sininya udah lupa namanya Anggi. Udah. Siapa? Nah, selama pacaran sama kamu hampir 3 bulan. Hampir 5 bulan sampai pernikahan. Hah? Sampai pernikahan. Ya, 3 bulan kan? 4 bulan. 4 bulan. Iya kan 4 bulan dengan pernikahan. Perilakunya gimana? Baik. Baik. Memperlihatkan rasa sayang. Iya. Suka ngalendean gitu, suka. Iya, kalau ke orang tua juga dekat gitu Dekat. kan. Terus suka kalau lagi duduk gitu tiba-tiba dia pergi dulu nge-WA kayak teman saya gitu. Enggak sih, biasa, Pak. Enggak, megang tiba-tiba HP. pergi dulu video call gitu. Enggak. Normal. Normal biasa aja, Pak. Kok bisa ya? Kan yang gitu tanda-tandanya ada. Itu biasa normal. Normal. Normal, nggak ada curiga apapun. Waktu malam tidur sama dia walaupun kamu tidak melewati malam pertama nggak ada kecurigaan apapun. Biasa. Tidak ada WA. Nggak. Tidak ada telepon. Ada mungkin dianya rapih, kamunya yang nggak punya rasa curiga. Kemungkinan gitu. Iya. Kalau saya pribadi, Pak, percaya aja Waktu gitu malam ke pertamanya orangnya. justru si perempuan tuh ada temannya yang nginep, Pak. Jadi dia tidur nemenin pas malam pertama itu. Ada temannya kan masih ikut nginep. Temennya siapa? Perempuan. Jadi dia tuh malam pertama tuh tidur sama perempuan itu dia sendiri di kamar. Lah iya, waktu tidur sama temen itu itulah dia video call dan telepon segala macam buat perencanaan. Ya mungkin sih. Iya, kita kan intel, Pak. Penyidik kita untuk urusan perselingkuhan. Gini-gini kita bongkar ngerti. Gitu loh. Selehai apapun pasti kebongkar kalau sama saya. Nah, iya berarti punten ya. Gini nih, aku ngasih pelajaran penting pada kamu sebagai laki-laki. Laki-laki baik itu oke, tapi laki harus jeli. Kamu harus bersyukur peristiwa itu terjadi. Nah, kalau peristiwa itu tidak terjadi waktu itu, nah dia tidak sembrono, misalnya melewati malam pertama dulu sama kamu, kan gitu loh. Lah, ini kamu bisa dibohongin. Bisa sama kamu iya, sama sana iya. Lah, nanti kalau istrinya hamil anaknya, bisa aja kan yang jadi itu sama dia, tapi yang bertanggung jawab kamu sebagai ayah. Ini, makanya laki-laki itu baik aja nggak cukup. Harus ada watak zennya, watak gentleman-nya, watak kecurigaan. Jadi kalau terlalu baik, dibohongin. Orang baik itu selalu dibohongin. Ya kan? Ya kan? Pak Prabowo aja karena terlalu baik, sering dibohongin. Iya, betul. Iya, ya kan? Terlalu baik Pak Prabowo ini sering dibohongin. Nah, kamu nggak boleh lagi. Laki-laki itu harus waspada. Waspada. Nggak boleh polos begini. Gimana malam pertama perempuannya dibiarkan tidur sama temennya? Kamu ini normal apa enggak? Alasannya capek. Lah kamu udah dibohongin. Laki-laki yang baik, terlalu baik itu suka dibohongin sama perempuan. Gitu kan? Ya. Ingat loh, falsafah laki-laki. Ya kan? Laki-laki itu 1000 cara, 1 keinginan. Untuk dapetin perempuan, laki-laki itu 1000 cara digunakan. Kalau sudah dapat keinginannya cuma 1, bobo doang. Kalau perempuan itu 1 cara 1000 keinginan. Perempuan itu kalau sudah dapatin laki-laki, ya kan, bukan bobo aja yang dibutuhin. Dia butuh rumah, dia butuh mobil, dia butuh perhiasan, dia butuh deposito, dia butuh jabatan. Gitu. Kamu jangan boleh begitu lagi. Kalau dapat keterangan dari situ aja kamu nggak punya kepekaan. Harusnya peka dong.
pengalaman lagi nanti cari istrinya. Masa malam pertama dibiarin bobo sama temennya, kamu malam pertama pengantin gini sendiri, jadi gimana sih? Nah, artinya gini loh, ini kadang cowok nakal gini, kamu kawin sama dia, tapi tidurnya sama aku, banyak yang begitu. Atau kamu kawin sama dia, sebelum tidur kawin sama kamu, ditidurin dulu sama dia, itu cowok nakal begitu. Jadi laki-laki baik boleh. Tapi inget loh, karena laki-laki itu pemimpin. Gini, pemimpin yang terlalu baik, itu tadi, terlalu percaya sama anak buahnya nggak bisa dikontrol. Nanti anak buahnya nggak jujur, yang rugi siapa? Pemimpin. Ya kan? Anak buahnya nggak jujur, yang rugi pemimpinnya. Nah, kamu juga begitu sebagai kepala keluarga. Nanti, kamu terlalu baik, nanti istri kamu nggak bisa dikontrol, ABCD berbuat sesuatu, yang rugi kamu. Ya, betul nggak? Nggak boleh lagi ditanya kayak tadi, saya tidak malam pertama. Bah, tahunya mau tidurnya sama temennya. Kenapa tidak malam itu ajakin kamu tidur? Itu hak kamu sebagai suami. Ya, kepikiran saya mungkin teman dari jauh nih, kasihan. Kasihan terus. Apa namanya? Karena yang paling indah pernikahan itu adalah malam pertamanya. Kalau malam pertamanya lewat, bablas, habis itu pergi ke rumah pacarnya. Betapa ruginya kamu. Tapi ingat, di balik kerugian itu ada keuntungan. Yaitu apa? Kamu adalah orang yang baik, soleh, dan Allah lagi mempersiapkan calon istri terbaik. Amin. Gitu dong. Itu Allah lagi mempersiapkan. Itu bukan jodohmu tuh, bukan istrimu nanti nyusahin. Nanti istrimu ini nanti sabar. Kalau udah urusan sabar, kamu mengalahkan siapapun. Yang hadir di sini nggak ada yang bisa lewatin kesabaran kamu. Tapi orang sabar jangan mau dibohongin. Nah, jadi sekarang rencana kerja lagi, dan tidak dulu berpikir cari istri. Sambil berjalan apa? Sambil berjalan. Tapi tetap dong, nanti ingin punya istri lagi. Iya. Mau ngomong nggak sama mantannya? Nggak usah. Tidak, nggak ada yang harus dijelaskan. Nggak perlu dijelasin. Pokoknya dimaafkan. Sama Dira juga dimaafkan. Udah, nggak ada urusan. Ini kita habis ngobrol ya sama Fahmi Husaini, laki-laki yang sangat hebat. Dia mampu melewati kepedihan hidup yang sangat luar biasa, tetapi dia tetap tegar dan menerima itu sebagai sebuah ketentuan takdir Allah, dan dia memaafkan. Luar biasa, ini contoh, dan orang seperti Fahmi ini akan mendapatkan istri yang terbaik. Bukanlah sekedar cinta, Mana cinta kerja, tanpa pengaruh. nanti dapat jodoh yang baik. Amin. Ya. Biarkanlah takdir melukiskan kesucian dalam penghambaan. Ku ragu sucinya rasa. Orang baik akan mendapatkan yang terbaik. Oh, ini kakaknya nih. Kamu umurnya berapa? 28 tahun. Fahri 23, 25. 25. Jadi kemarin di Rumha. Ku Fahmi teh. Kesempatan buat Ternyata kesempatan siap. tidak dimanfaatkan. Ternyata sudah dikasih tendangan penalti tidak gol. Iya. Iya, tapi tidak jomblo kan? Tidak jomblo. Ayo difoto. Bapak nuhun pisan. Salam ti abdi ka sadaya keluargana. Ya nuhun. Ayo semangat ya. Ya, semangat. 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 Nah, orang hebat. Ya kan? Jadi orang seperti Pak Ali itu bukan orang yang lemah, tapi dia adalah orang yang kuat. Ya, nuhun. Siapa yang kuat kayak dia? Aku aja belum tentu.